Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Valentine Samosir dengan NIM 25105111099. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi function di pertemuan keempat. Masuk ke konsep function. Function adalah subprogram yang membuat sifat program menjadi modular, meningkatkan reusability, dan membuat kode lebih terstruktur. Pada dasarnya, function akan menyatukan beberapa tugas yang umum atau berulang kali dilakukan untuk membuat suatu fungsi. Manfaatnya, manfaat function yang pertama yaitu modularisasi kode. Function memisahkan program menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dibaca dan dikelola. Kedua, reusability. Function bisa digunakan berkali-kali di berbagai bagian program tanpa kita menulis ulang kode. Ketiga, efisiensi kode. Dia mengurangi penulisan kode berulang sehingga jadi lebih ringkas. Terakhir, memudahkan modifikasi. Misalnya ada perubahan nih, kita cukup ubah di function-nya. Nanti efeknya otomatis berlaku di semua tempat di mana function tersebut dipanggil. Ketiga, ada struktur dari function. Secara umum, function terdiri dari pertama ada tipe datanya, lalu nama function-nya, lalu di dalam buka kurungnya dan tutup kurung ada parameter. Lalu di dalam kurung kurawal itulah kode yang akan dijalankan dan ada return nilai. Ini tuh bersifat opsional. Contohnya, misalnya kita memiliki fungsi bernama tambah dengan tipe data fungsi tersebut adalah integer dan parameternya adalah integer A dan integer B. Lalu kita ingin mengeksekusi yang ada di dalam block scope ini. Jadi nanti nilai yang akan dikembalikan adalah A plus B. Selanjutnya ada tipe function. Ada dua tipe. Yang pertama ada user-defined function. Ini adalah blok kode yang ditentukan sama penggunanya sendiri untuk mengurangi kompleksitas program besar dan mampu mengurangi kompleksitas keseluruhan program. Kedua ada library function. Library function ini adalah fungsi bawaan yang memang sudah didefinisikan sebelumnya dan disimpan dalam library standar C++. Contohnya, fungsi cout, scene yang ada di library IOStream. Dia untuk input atau output standar. Di sini ada struktur user-defined function. Ini mirip dengan sebelumnya. Dia ada return type, lalu ada function name, parameter list, lalu di dalamnya ada isi function, return value jika memang ada return type. Selanjutnya ada parameter fungsi. Apa itu parameter? Parameter adalah data yang dikirim ke function agar function bisa melakukan tugasnya. Ada 3 cara untuk mengirim parameter atau passing data. Yang pertama ada pass by value, artinya nilai parameter dikirim sebagai salinan. Jadi, function itu menerima salinan nilai bukan variabel aslinya. Akibatnya, perubahan di function tidak memengaruhi variabel asli. Kita bisa lihat contohnya di sini. Misalnya, dibuat function ubah dengan parameter integer x yang nanti di dalam block scope-nya dieksekusi nih x sama dengan x plus 5. Lalu di fungsi utama kita deklarasikan dan inisialisasi nilai a yaitu 10. Kita panggil ubah, fungsi ubah, dan kita masukkan parameternya si a ini. Berarti kan di sini artinya kita ngirim salinan si a ini akan disalin jadi variabel x. Lalu nanti dia akan berubah nilainya jadi x tambah 5 alias 10 tambah 5. Nah, fungsi ini itu akan jadi 15 hanya dalam skop fungsi itu aja, nggak di luar itu. Jadi kalau misalnya kita ngejalanin di terminal dan kita panggil nih si out nilai A-nya berapa, dia hasilnya akan 10, tetap 10. Mengapa? Karena dia tidak mengubah variabel aslinya. Gitu. Jadi, dia hanya dikirim sebagai salinan dan hanya berpengaruh di fungsi tersebut. Kalau tugasnya udah selesai, ya dia akan dihapus dari memori nilai 15 ini. Dia tidak berpengaruh ke variabel asli. Selanjutnya ada pass by reference. Artinya, parameter itu dikirim dengan referensi. Referensi itu sama kayak alias atau nama lain. Jadi, cara isi parameternya dengan menggunakan tanda dan. Kalau begini, nanti outputnya akan jadi 15 berubah.
Selanjutnya ada pass by pointer. Ini sebenarnya mirip dengan pass by reference. Hanya saja dia bisa kita lihat menggunakan bintang gitu. Itu adalah artinya pointer atau penunjuk. Nanti ketika kita mengirim alamat variabel, kita gunakan dan. Karena pointer itu nilainya akan selalu alamat memori gitu. Nanti akan outputnya ada 15. Dia memengaruhi variabel aslinya juga. Selanjutnya ada return values and the return statement. Function itu bisa mengembalikan nilai atau tidak mengembalikan apapun, yaitu void. Ada beberapa tipe return value. Yang pertama ada single value, yaitu mengembalikan satu nilai tunggal. Misalnya integer, mengembalikan float, atau char. Lalu ada void. Void ini function yang tidak bisa mengembalikan nilai, dia hanya menjalankan kode. Ketiga ada by reference. Function ini bisa mengembalikan referensi ke variabel sehingga perubahan di luar function terjadi. Keempat sekarang yaitu multiple returns. Di beberapa bahasa modern, itu function itu bisa mengembalikan lebih dari satu nilai dengan tuple atau struktur data. Selanjutnya masuk ke contoh praktik pada studi kasus. Di sini kita seperti biasa menyiapkan library-nya, ya ada hashtag include dan using namespace agar kita bisa menggunakan perintah cout. Lalu dibuatlah selanjutnya fungsi bernama ubah nilai. Di sini kita definisikan dia ini menerima satu parameter bernama x. Di dalamnya x itu nanti akan diubah menjadi 20. Di sini kita masuk ke fungsi utama di dalam main. Kita buat sebuah variabel bernama angka. Dia diberi nilai awal 10. Lalu kita mau nampilin nih sebelum function, ya si angkanya itu. Lalu kita panggil fungsi ubah nilai dan masukkan parameternya yaitu angka. Nilai 10 dari variabel angka nanti akan disalin ke variabel x milik fungsi ubah nilai. Lalu kita tampilkan lagi angka itu setelah function dijalankan dan ternyata angka aslinya masih tetap bernilai 10. Ini menjelaskan konsep tentang pass by value. Oke, selanjutnya di studi kasus yang kedua tidak jauh berbeda. Di sini kita akan melihat bagaimana implementasi dari penggunaan ampersand, yaitu metode pass by reference. Di sini kita hanya menambahkan dan, yaitu simbol dan di parameternya. Nanti ketika kita melihat setelah functionnya, yang berbeda adalah setelah function tersebut akan menghasilkan 20. Lah, kenapa nih kok nggak 10? Karena kita langsung mengubah variabel aslinya, bukan lagi salinan yang kita ubah, dan dia bekerja. Selanjutnya ada pembahasan kasus untuk studi kasus yang ketiga. Pertama, kita import library. Lalu di sini selanjutnya membuat function ubah array. Fungsi ini itu melakukan apa sih? Kita mau fungsi ini menambahkan 5 ke setiap elemen array. Di dalamnya ada parameter function r, yaitu pointer ke array. Jadi nanti function ini menerima alamat memori array bukan salinannya. Jadi dia langsung mengubah ke array aslinya. Lalu juga parameter kedua ada ukuran. Ukuran akan menyimpan jumlah elemen array. Lalu di dalamnya akan mengeksekusi perulangan atau loop. Di sini bukan for loop yang berjalan dari indeksnya itu dari 0 sampai ke ukuran 4. Misalnya ukurannya 5, berarti indeksnya dari 0 sampai 4. Lalu perubahannya adalah bertambah 5. Lalu di dalam program utama dibuat array yang bernama data. Isinya itu adalah nilai 1, 2, 3, 4, 5. Berarti indeksnya 0 sampai 4. Lalu kita ingin menghitung ukurannya. Caranya kita membagi nih antara size of data dibagi size of data indeks pertama. Size of data itu 20 byte, sedangkan size of data yang indeks 0 atau elemen yang pertama itu 4 byte. Jadi sehingga 20 dibagi 4 ada 5. Ini adalah jumlah elemen. Seperti itu. Lalu dipanggillah function ubah array dengan parameter yang dikirim. Kita tampilkan teks nih array setelah function. Kita gunakan for loop untuk menampilkannya. Bertambah 5 gitu di setiap elemen. Dan ini adalah outputnya. Di kasus berikutnya yang keempat tidak jauh berbeda, dia hanya menambahkan array sebelum functionnya. Dia menggunakan pengulangan for yang membaca setiap elemen array secara berurutan dari indeks pertama hingga terakhir. Jadi kita bisa melihat dan membandingkan bagaimana kondisi awal dan kondisi setelah fungsi ubah array dijalankan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.